Coba dibikinkan satu pulau misalnya nih, mana Pulau Seribu, Kepulauan Seribu, salah satu pulaunya dibikin judi online. Penghasilannya berapa tuh Indonesia? Gila itu, daripada duitnya masuk ke Makau sama ke Singapura sama ke Pineng. Coba bikin judi online, pasti kenceng itu, triliunan. Indonesia akan lepas dari resesi. Legalkan bisnis judi online di Indonesia, Indonesia akan lepas dari resesi, percaya. Nanti orang-orang dari Cina daratan, orang dari Makau, orang dari Singapura yang bosan-bosan judi di sana pergi ke Indonesia. Dia datang, dia bawa uang, saudara, di setting ya kan, di setting 60-40, ya kan, 40 kalah, 60 kalah, 40 menang, ya kan, tetap masih untung 20%. Dia bawa 10 triliun, tetap kita masih untung 2 triliun. Mau cari duit di mana untung 20%? Goblok lu. Maka nggak akan resesi, tidak akan. Legalkan judi online di Pulau Seribu itu dibikin. Dan orang-orang kaya Indonesia yang kaya raya tidak akan pergi ke Makau, nggak usah pergi ke Las Vegas, nggak usah pergi ke Pineng. Di Indonesia duitnya nggak kemana-mana, saudara. Duitnya di situ lagi, ya kan? Indonesia munafik kok, maunya wiridan, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, akhir-akhir ini ribut ya antara Paul Zong dengan Rudy Yohannes ya. Sebenarnya diawali dari donasi. Kemudian Paul Zong bikin satu konten ya di YouTube-nya soal ganteng-gantengan ya antara Paul Zong, Mbah Udin dan Pak Labu gitu, lomba ganteng gitu. Padahal ketiganya ya kelihatannya nggak ada yang ganteng gitu, biasa aja gitu. Dan Pak Labu sendiri kemudian membalas itu dengan satu balasan yang menurutku sangat tidak etis ketika membawa-bawa istri-istri mereka kemudian melakukan body shaming. Itu sungguh tidak etis, tidak mencerminkan seorang yang punya akhlak dan moralitas yang bagus. Cuman kali ini teman-teman, aku tidak akan bahas soal itu ya. Aku akan bahas soal lain, dimana sebenarnya tujuan dari kita untuk mengkuliti Paul Zong itu agar para pengikutnya itu sadar ya, yang mereka ikutin, yang mereka tungguin setiap hari di Zoom-nya itu sebenarnya tidak lebih dari sampah ya, dari sampah dan hanya pembual saja ya. Ketika dia mengikrarkan diri sebagai Nabi ke-26 ya, kalau bagiku bukan Nabi 26 setengah setengah edan gitu ya. Itu sebenarnya kalau orang-orang yang cerdas mencermati statement-statementnya, opini-opininya, itu bisa tahu kok ini hanya pembual. Yang terbaru ini ya berlagak seolah seperti seorang ekonom, pengamat internasional, bicara soal resesi global. Tapi di ujungnya yang menarik itu membuat satu usulan ya, menyodorkan satu usulan yang dia harapkan bangsa Indonesia atau negara Indonesia itu mengikutinya ya. Usulannya apa itu? Usulannya pemerintah Indonesia diharapkan membuka judi online. Karena dengan judi online diharapkan ada pemasukan atau dana pendapatan negara begitu sampai triliunan rupiah. Usul dari Paul Zong ya. Coba kita cermati ya. Masa sih seorang nabi atau setidak-tidaknya orang yang mengaku membawa suara kenabian
kemudian mengusulkan judi online gitu loh. Ya kalau nabinya aja ajarannya judi online, ya pengikutnya ya penjudi semua itu. Jadi ya jelas sekali ya, orang ini hanya penghibul. Sok punya wawasan luas, sok membawakan suara kenabian, tetapi usulannya justru hal-hal yang ditentang oleh ajaran semua agama, yaitu judi online. Teman-teman sekalian, kalau memang dia membawa suara kenabian, dia kan beragama Kristen, itu bertentangan loh dengan yang ada di Bible mereka sendiri. Di Amsal 16 ayat 33 ya, soal judi atau untung-untungan itu sesuatu yang tidak pantas bagi pengikut Allah. Tapi sama Paul Zong diusulkan sebagai solusi ekonomi. Jelas sekali ya, ini bukan pengikut Allah ini. Pengikut iblis gitu. Kalau dalam Islam sendiri ya, di mana Indonesia ini mayoritas umat Islam, dalam ajaran Islam jelas lah, innamal khamru wal maisir rijsun, sesungguhnya khamr, minuman-minuman yang memabukkan, dan judi atau untung-untungan spekulasi itu, bertaruh nasib itu rijsun, kotor. Karenanya diharamkan. Oleh karena itu kita tidak pernah menemukan ya sejarah peradaban Islam, apalagi di era Nabi Muhammad SAW, menjadikan judi ini sebagai solusi untuk memajukan ekonomi umat. Itu tidak ada gitu loh. Tidak ada. Ini biar umat sejahtera, biar pendapatan per kapitanya naik, kita buka judi aja lah gitu. Tidak ada yang kayak gitu. Karena itu sesuatu yang diharapkan, rijsun, kotor. Bahkan rijsun itu melebihi dari najis ya menurutku gitu. Dan sekali lagi dalam sejarah perkembangan Islam nggak ada ya satu pemerintahan Islam pun, apalagi di era Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadikan bisnis judi ini sebagai bagian solusi ekonomi. Nggak ada. Seolah itu menambah pendapatan, seolah itu meningkatkan perekonomian, tetapi sebenarnya di dalamnya tidak ada keberkahan. Jadi cara pandang orang yang beriman, beragama dengan kapitalis itu berbeda ya, atau dengan teori ekonomi modern itu berbeda. Kalau bagi orang-orang yang beriman, itu ada sisi keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan uang, dikalkulasi dengan uang tidak bisa. Dan kita meyakini memajukan negara, memajukan pemerintahan dengan solusi perjudian itu tidak akan membawa keberkahan. Itu teman-teman, biar terbuka mata mereka ya, yang masih memuja-muja Paul Zong sebagai pembawa suara kenabian, mengajarkan judi online. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.